تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang berikan kita karunia dan kesempatan untuk bisa berkumpul di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan bahwasanya al-iman nisfan, nisfu as-sabr wa nisfu asy-syukr. Bahwasanya iman itu terdiri atas dua, atau iman kalau kita belah menjadi dua, setengahnya sabar, setengahnya syukur. Maka barang siapa yang bisa menggabungkan antara syukur dan sabar, maka telah sempurna imannya. Oleh karenanya Allah dalam Al-Quran menyebutkan dalam 4 tempat. Semuanya Allah berfirman, Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sungguhnya yang pada demikian itu ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang sabbarin syakur, yang senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sampai dalam 4 ayat Allah gabungkan antara sabbar dengan syakur, yang menunjukkan jika seorang dalam dirinya tergabung keduanya, bersabar dan bersyukur, maka telah sempurna imannya. Karena kondisi manusia tidak luput kecuali dari dua hal: mendapat anugerah dari Allah atau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapat anugerah, maka hendaknya dia menjadi orang yang bersyukur. Jika dia diuji oleh Allah, maka hendaknya dia menjadi orang yang bersabar. Maka dikatakan tanda kebahagiaan adalah 3. Idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfar. Seorang dikatakan berbahagia jika dia diberi karunia dia bersyukur, jika dia diuji ibtila dia bersabar, dan jika dia berdosa dia beristighfar. Kapan dia berdosa? Tatkala dia diberi karunia dia tidak bersyukur. Kapan dia berdosa? Tatkala dia diuji dia tidak bersabar. Oleh karenanya seorang hamba hanya berputar pada 3 kondisi ini. Jika dia diberi kenikmatan, hendaknya dia bersyukur. Jika dia diberi ujian, hendaknya dia bersabar. Jika dia tidak mampu bersyukur, tidak mampu bersabar, maka hendaknya beristighfar. Maka selama seorang hamba berputar pada 3 poros ini, maka dia adalah seorang hamba yang berbahagia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya bersyukur adalah ibadah yang agung. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tadi menyebutkan iman dibagi menjadi 2, setengahnya sabar, setengahnya syukur, ya. Banyak orang bisa menghadirkan sabar itu ibadah, banyak. Tapi terkadang terlalaikan bahwasanya syukur juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang dituntut untuk bisa bersabar dalam ujian, dia juga dituntut untuk bisa bersyukur tatkala diberi kenikmatan. Karena begitu agungnya syukur kepada Allah, sampai para ulama berselisih mana yang lebih afdal, seorang hamba yang pandai bersyukur ataukah seorang hamba yang pandai bersabar. Khilaf di kalangan para ulama, apakah mana yang lebih afdal, al-ghaniyus syakir, seorang yang diberi kecukupan yang bersyukur, atau al-miskinus sabir, atau orang yang miskin yang bersabar, ya. Kenapa? Karena dua-duanya adalah ibadah yang agung. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang lebih afdal adalah al-ghaniyus syakir, yang diberi kenikmatan dia bersyukur, dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang lebih afdal adalah yang miskin dan bersabar, ya. Namun yang lebih benar kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya yang paling afdal di antara keduanya, antara yang kaya bersyukur dan miskin yang bersabar, adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Siapakah takwanya yang lebih tinggi? Apakah syukurnya yang membuat dia takwanya lebih tinggi, ataukah sabarnya yang membuat takwanya yang lebih tinggi? Mana yang lebih bertakwa di antara keduanya? Maka itu adalah yang lebih afdal.
Akan tetapi ya seorang ya menerima apa yang Allah gariskan. Jika dia diberi kenikmatan, hendaknya dia bersyukur. Jika dia diberi ujian, maka hendaknya dia bersabar. Tentunya kalau kita disuruh milih jadi kaya bersyukur atau miskin bersabar, kita pilih mana? Pilih kaya bersyukur. Tapi itu bukan di tangan kita ya. Anda boleh milih, tapi pilihan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi secara nurani ya, kalau disuruh pilih menjadi miskin bersabar atau kaya bersyukur, lebih enak kita pilih kaya bersyukur. Bukankah itu cita-cita banyak orang ya? Hidup kaya raya, mati masuk surga. Raja dunia dan raja akhirat. Tetapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata setelah kita baca sebagian dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kebanyakan orang diuji dengan kesabaran, dia berhasil lulus, dan kebanyakan orang diuji dengan kenikmatan, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataan pahit yang ada. Kebanyakan orang diuji dengan kesulitan, kemiskinan ya, maka dia bisa bersabar, dan kebanyakan orang diuji dengan kenikmatan, kesehatan, waktu luang, dia tidak bersyukur. Dan kita tahu bahwasanya kenikmatan dan kesulitan sama-sama ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa ya akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan. Allah uji dengan keburukan, maksudnya dengan sakit, dengan kekurangan harta, dengan musibah-musibah. Kemudian Allah juga mengatakan wal khairi, Allah akan menguji kalian dengan kebaikan, dengan harta yang banyak, dengan waktu luang, dengan kesehatan, tubuh yang sehat, ya, dengan jabatan. Dua-duanya adalah ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali, yaitu kami akan pertanggungjawabkan, akan minta pertanggungjawaban kalian bagaimana sikap kalian menghadapi ujian tersebut. Apakah ujian kesulitan atau ujian kebaikan? Namun saya katakan tadi, kebanyakan orang diuji dengan kesulitan dia bisa bersabar, dibandingkan kebanyakan orang diuji dengan kenikmatan, diuji dengan jabatan, diuji dengan kekayaan, diuji dengan kekuasaan, dengan kesehatan, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritu al-jannata fawajadtu atau faraitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku diperlihatkan surga dan aku mendapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Aku diperlihatkan surga dan kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Apakah ada orang kaya? Ada, tapi tidak banyak. Kebanyakan orang kaya di neraka jahanam. Kebanyakan orang kaya di neraka jahanam. Ya. Diminta untuk sumbang Masjid Abdurrahman bin Auf, tidak sumbang-sumbang. Baik. Dari sini kita tahu ya, bahwasanya orang yang diuji dengan kemiskinan banyak yang bisa lulus. Dan banyak orang diuji dengan kekayaan tidak berhasil, tidak pandai bersyukur. Sekarang saya tanya lagi sama antum, pilih mana? Jadi miskin bersabar atau kaya bersyukur? Ini di masjid siapa tahu dikabulkan Allah ya. Pilih mana? Miskin bersabar atau kaya bersyukur? Tetap aja kaya bersyukur. Baik. Adapun orang diuji dengan kekayaan banyak tidak berhasil. Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang hal ini. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Beramallah kebajikan, beramal salehlah wahai keluarga Daud, yaitu Sulaiman alaihissalam. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala lakum huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, hanya sedikit kalian yang bersyukur. Betapa sedikit syukur kalian. Dan Allah dalam ayat yang lain, huwallazi ansha'a lakumus sam'a, dalam surat Al-Mu'minun, huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian penglihatan, pendengaran, hati, dan sedikit kalian bersyukur. Ini bukan perkara yang remeh, ini sangat berat bersyukur. Allah menjadikan kita penglihatan, Allah membuat kita
bisa mendengar. Allah buat kita bisa berbicara. Allah berikan hati kepada kita. Banyak di antara kita tidak mensyukuri pandangan. Apalagi di zaman sekarang. Melihat hal-hal yang haram. Banyak kita tidak mensyukuri pendengaran yang Allah berikan kepada kita. Maka benar firman Allah, qalilan ma tashkurun. Ya, kalian bersyukurnya sangat sedikit. Dan syaitan telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Dalam surat Al-A'raf. Kata iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Sungguh aku akan menggoda mereka, aku akan datangi mereka, ya, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dari depan mereka, dari belakang mereka, dan engkau akan dapati, ya Rabbku, kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada engkau." Ya. Dan kenyataannya demikian, ya, bahwasanya banyak orang-orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata untuk menjadi orang yang bersyukur tidak mudah. Karena Allah telah menyatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Barang siapa yang menjadi hamba yang bersyukur, maka dia telah melakukan ibadah yang sangat agung. Nah, kita ingin menjelaskan tentang bagaimana seorang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur adalah ibadah yang menggabungkan antara ibadah hati, ibadah lisan dan ibadah jawarih, yaitu ibadah anggota tubuh. Dengan hati kita bersyukur, dengan lisan kita bersyukur, dengan anggota tubuh kita bersyukur. Adapun bersyukur dengan hati, dan ini sama dengan sabar. Sabar pun demikian. Sabar adalah ibadah, bukan hanya ibadah hati, tapi dia juga ibadah lisan. Bukan cuma ibadah lisan, tapi dia juga ibadah anggota tubuh. Ya, maka seorang kalau dikasih musibah, dia harus hatinya ridha, lisannya dia tahan, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia protes terhadap ujian Allah, dan tangannya pun dia tahan, jangan sampai menunjukkan tindakan-tindakan menunjukkan dia tidak setuju dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga syukur. Syukur ibadah yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, dan berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, bagaimana kita bersyukur dengan hati? Dua hal yang hendaknya dilakukan oleh seorang bersyukur dengan hati. Yang pertama, dia harus hadirkan dalam hatinya bahwasanya segala kenikmatan yang dia rasakan adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, segala kenikmatan yang dia rasakan murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. Dia meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun kenikmatan yang kalian rasakan, maka dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang kita rasakan adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan sebab, tetapi kita tidak punya andil dalam keberhasilan yang kita raih. Ya. Dan ini, barang siapa yang meyakini hal ini, ya, maka dia akan selamat dari penyakit ujub. Dia akan selamat dari penyakit ujub. Orang yang terkena penyakit ujub itu orang tidak pandai bersyukur. Makanya di antara zikir pagi petang kita berkata, abu'u laka bi ni'matika alayya. Itu di antara zikir pagi petang. Kita mengatakan, ya Rabbku, aku mengakui ya segala nikmat yang kau berikan kepadaku di pagi hari ini. Aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepadaku di petang hari ini. Abu'u laka bi ni'matika alayya. A'tarifu bi ni'matika alayya. Aku mengakui segala kenikmatan yang aku rasakan murni semata-mata dari Engkau ya Allah. Tatkala kita tahu segala keberhasilan yang kita dapatkan, segala kenikmatan yang kita dapatkan murni dari Allah, maka kita akan terhilangkan dari penyakit ujub. Karena sebagian orang tatkala dia berhasil, dia lupa kepada Allah. Dia merasa karena dia hebat maka dia berhasil. Sebagaimana perkataan Qarun, waktu dia dikatakan kau punya harta banyak, kata dia, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta banyak karena saya punya ilmu dalam berdagang, punya ilmu dalam mencari harta. Maka dia ujub. Padahal kita tiap salat kita berikrar, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Artinya apa? Segala keberhasilanku murni pertolongan Engkau ya Allah.
Memang kita melakukan usaha, tetapi usaha kita pun karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang mungkin dia berhasil karena kecerdasannya. Yang kasih dia kecerdasan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, tahu-tahu dia kejedut, hilang kecerdasannya. Mungkin terjadi. Tahu-tahu Allah cabut kesehatannya, percuma kesehatannya. Percuma kecerdasannya, tanpa kesehatan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus yakin bahwasanya segala keberhasilan yang kita miliki murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita merasa punya andil dalam keberhasilan kita, maka kita terkena ujub, dan itu adalah syirik kecil. Syirik kecil yang bisa menggugurkan amal seseorang. Ya, fal ujuba fahdharhu innal ujuba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailihil arimi. Waspadalah terhadap ujub. Sungguhnya ujub itu bisa menggeret amal pelakunya, ya, sehingga terbuang, tidak ada nilainya sama sekali. Maka seorang waspada. Apa itu ujub? Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena dia merasa bukan cuma Allah semata yang buat dia berhasil, tapi dia juga punya andil dalam keberhasilan tersebut. Kalau ria, seorang beramal soleh ingin dipuji, sehingga dia menyamakan Allah dengan orang lain. Dia ingin dapat pujian dari Allah dan ingin dapat pujian dari manusia yang lain. Kalau ujub, dia mengangkat dirinya sejajar dengan Allah. Dia merasa keberhasilan yang dia dapatkan adalah karena Allah dan juga karena apa? Karena dirinya. Dan itu sangat berbahaya. Seorang jangan sampai dia kemudian mendapat gelar, ya, dia merasa karena saya pintar, karena saya ini, karena saya ini. Benar engkau melakukan sebab, tapi jangan sampai hilang dari benakmu. Kau menyangka bahwasanya karena kau hebat makanya kau berhasil. Saya sering sampaikan bahwasanya kekayaan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Betapa banyak orang cerdas tidak kaya, iya atau tidak? Jangan sampai seorang mengatakan saya kaya karena saya cerdas. Ada lagi yang berkata saya kaya karena saya banyak pengalaman. Saya katakan banyaknya pengalaman tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Betapa banyak orang kerja pengalamannya 100 pengalaman tetap miskin. Kenapa? Pengalamannya selalu jadi anak buah. Ada orang tidak sekolah, kemudian dia berdoa, dengan berdoa Allah kasih dia kaya, gampang. Bisa. Ada orang mungkin tidak berdoa, mungkin bahlul, tahu-tahu bapaknya kaya raya, dapat warisan, kaya raya, selesai. Maksud saya, ya ikhwan, ya maksud saya, ya, jangan sampai kita merasa kita berhasil karena kita. Kapan kita merasa kita berhasil karena kita, maka kita terkena penyakit ujub, maka kita tidak bersyukur. Orang yang ujub itu orang yang tidak bersyukur. Tetapi tatkala dia tahu kenikmatan semuanya dari Allah, dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Dia khawatir sewaktu-waktu Allah bisa mencabut nikmat tersebut. Dia berusaha menjaga nikmat tersebut karena dia tahu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama berkaitan dengan hati, mengakui bahwasanya segala kenikmatan yang kita rasakan, apapun, mau perdagangan, mau ilmu, ya, mau penemuan, mau apapun, semata-mata dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita tumbuhkan dalam hati agar kita pandai bersyukur kepada Allah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, yaitu jangan sampai Anda merasa bahwasanya Anda berhak dapat nikmat ini. Jangan mengatakan memang saya berhak dapat nikmat ini. Jangan. Seakan-akan Anda mengatakan, ya Allah, memang tugasmu untuk memberikan saya nikmat kepada saya. Ya akhi, betapapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan pernah kita merasa saya memang pantas. Apa yang Allah berikan kepada kita jauh daripada kepantasan kita. Jauh daripada kepantasan kita. Kapan kita merasa bahwasanya Allah memang saya pantas dapat nikmat tersebut, maka kita kurang bersyukur. Kita rasa seakan-akan memang ini karena jerih payah saya, maka Allah memang wajib memberikan nikmat tersebut kepada saya. Maka hati-hati, ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak yang kita ini tidak pantas sebenarnya untuk menerima nikmat tersebut, ya. Terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak pantas untuk mendapatkan nikmat tersebut. Kapan kita merasakan satu kenikmatan, jangan pernah merasa memang saya pantas mendapatkannya, dan itu bisa menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dua poin yang penting yang berkaitan dengan syukur dengan hati. Yang berikutnya, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan banyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kata Nabi SAW, walhamdulillah tamla'ul mizan. Sungguhnya kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Alhamdulillah yang diucapkan oleh seorang dengan penuh rasa syukur sangat berat nilainya di sisi Allah sampai Nabi mengatakan tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Artinya timbangan tersebut menjadi sangat berat. Oleh karenanya seorang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh kita melatih diri merenungkan tentang alhamdulillah setelah salat. Jangan langsung sibuk yang lain, kita berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah apa? 33 kali. Dengan kita nikmati alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmati. Ya Allah, saya diberi kenikmatan, saya diberi kenikmatan ini, kenikmatan ini, kenikmatan ini. Ingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang begitu sangat banyak. Maka kualitas alhamdulillah kita tidak sama dengan orang yang hanya mengucapkan alhamdulillah tanpa mendalami kandungan daripada makna alhamdulillah. Ya. Makanya kadang saya sedih orang baru selesai assalamualaikum, assalamualaikum langsung ya, kapan ente nikmati zikir tersebut? Buru-buru kadang-kadang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bismillah. Alhamdulillah. Bar. Buru-buru. Ya, nikmati zikir tersebut, kenikmatan. Latih diri kita mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dengan kita nikmati, kita renungkan kalimat tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW orang yang paling suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bangun tidur Nabi SAW memuji Allah langsung. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahi alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah, hafal doa tidur. Kayak anak saya masih kecil juga hafal. Kemudian juga doa yang lain, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Di antara doa bangun tidur. Kalau doa mau tidur apa? Yang antum hafal? Bismika Allahumma ahya amutu wa ahya. Itu anak saya juga kehafal ya. Ada doa yang lain, di situ ada pujian kepada Allah. Nabi SAW kalau mau tidur, Nabi SAW berkata, alhamdulillahi alladzi at'amana wa saqana wa awana wa kafana wa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Kata Nabi SAW, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku minum, telah memberikan aku makanan, telah memberikan aku kecukupan, telah memberikan aku naungan. Betapa banyak orang tidak diberi kecukupan dan betapa banyak orang tidak diberi naungan. Kemudian Nabi tidur. Memuji Allah sebelum tidur. Rasulullah SAW kalau selesai makan, selesai minum, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Lihat, begitu dalam makna tersebut, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku makanan ini atau minuman ini, ya. Tanpa ada usaha dan daya upaya dariku, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha wa yashraba asyarbata fayahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah sangat ridha kepada seorang hamba jika dia makan, dia memuji Allah atas makanan tersebut, dan jika dia minum, dia memuji Allah atas minuman tersebut. Jadi di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah. Apapun yang kita rasakan, segera kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Jangan ragu-ragu. Bahkan jika seorang imannya sudah tinggi, bahkan dia mendapat musibah, dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Artinya tidaklah musibah ini menimpaku kecuali di balik musibah ini banyak sekali hikmah-hikmah yang Allah kehendaki, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki untukku. Maka dia pun muji Allah dengan berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Jadi ini antum banyak, kita lagi sekarang di zaman sekarang ini, kita banyak waktu terbuang-buang dengan medsos, terbuang-buang dengan melihat akun orang lain, terbuang-buang dengan mengikuti berita politik-politik yang tidak ada hujung-hujungnya. Sudah kasih analisa kita salah semuanya. Lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Masya Allah. Ya. Habis waktu kita mengumpulkan datanya semua tidak ada yang valid. Yang bawa perawinya semua dhaif.
Habis waktu. Ikut kabar artis, kalau pemuda ikut kabar pemain bola ini lawan lagi, waduh habis waktu. Kita sekarang di zaman yang waktu kita terbuang-buang. Maka tidak ada salahnya kita sambil berjalan, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Antum naik motor sambil berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Antum naik mobil sambil berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak zikir, antum di mana-mana, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kayaknya ente lebih banyak istighfarnya daripada alhamdulillahnya. Tahu diri dosa saya lebih banyak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah. Kita buang-buang waktu sementara alhamdulillah tamla'ul mizan. Memenuhi apa? Timbangan. Kalau sekarang orang lagi nunggu langsung lihat HP. Sudah. Ting WA, kemudian share, browsing semuanya dilakukan, ya. Lihat Instagramnya, lihat Facebooknya, lihat apa lagi Telegramnya, lihat apa lagi akun-akun orang dicek, ya. Lihat komentar orang, balas komentar orang. Ya. Coba 15 menit, coba kalau antum alhamdulillah sudah berapa banyak? Subhanallah bihamdihi subhanallah azim, subhanallah bihamdihi subhanallah azim, subhanallah. Kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kalau kita ingin memuji Allah dengan lisan, maka perbanyak ucapkan apa? Alhamdulillah. Yang kedua di antara memuji Allah dengan lisan, kita menyebut nikmat-nikmat tersebut agar kita tidak lupa. Manusia ini suka lupa. Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Rabbmu, maka sebut-sebutlah. Banyak tafsiran tentang ayat ini. Namun di antaranya, yaitu seorang menyebut-nyebut nikmat tersebut. Dia sebut untuk dirinya atau dia sebut untuk keluarganya agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia bilang sama istrinya, "Sayang, alhamdulillah sekarang kita penuh kenikmatan. Dulu kamu kurus, sekarang kamu gemuk, alhamdulillah. Dulu kita enggak punya motor, kita pinjam sana pinjam sini, sekarang alhamdulillah kita udah punya motor." Abi itu cerita-cerita kayak gitu loh. Ini untuk bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita rasa bahwasanya nikmat-nikmat kita datang ini datang dengan sendirinya. Tidak, ini Allah yang kasih. Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan nikmat-nikmat kepada anak kita agar anak kita tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah, segera kita muji Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan kalimat alhamdulillah di hadapan anak-anak. Alhamdulillah Abi sudah begini, alhamdulillah Abi sudah begini. Allah, kita puji Allah. Allah mudahkan Abi begini. Sebutin di hadapan istri kita, di hadapan anak-anak kita, di hadapan istri-istri kita, ya. Terserah, ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Para sahabat mereka terkadang duduk, mereka menyebut tentang kondisi jahiliyah mereka. Sampai dalam hadis, setelah salat subuh mereka duduk, mereka ngobrol tentang bagaimana mereka dulu di zaman jahiliyah. Bukan apa-apa, untuk bersyukur kepada Allah. Kita dulu begini, alhamdulillah sekarang Allah kasihkan kita kenikmatan. Sampai mereka terkadang tertawa. Mereka nyebut nikmat yang Allah berikan kepada mereka, ya. Namun para ulama mengingatkan, tatkala Anda menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepada Anda, tidak kepada semua orang. Tidak kepada semua orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna kulladzi ni'matin mahsud." Karena setiap orang dikasih kenikmatan oleh Allah terkadang dihasati. Maka seorang waspada. Dia boleh menceritakan kenikmatan yang dia rasakan, tapi kepada orang-orang yang terpilih, teman-teman dekatnya, agar tidak hasad kepada dia. Tidak hasad kepada dia. Kalau dia punya istri yang soleha, tidak perlu dia cerita kepada semua orang. Istri saya Masya Allah soleha. Ketemu orang, istri saya Masya Allah soleha, luar biasa. Kalau saya pulang dari kantor, dia bukakan kaos kaki saya. Ya, kalau saya bangun tidur, dia sikatkan gigi saya. Masya Allah. Kalau kuku saya panjang, dia potongkan kuku saya. Ya. Kalau saya makan sama dia makan ikan, dia buang tulang-tulangnya semuanya. Dia serahkan ikan kepada saya. Jangan antum ceritakan sama semua orang. Karena sebagian orang nanti hasad. Sebagian orang jadi sedih. Waduh, istri saya kok kebalikannya. Jadi sedih. Makanya waktu Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, inni ra'aitu ahda asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la takhsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana fil insani aduwwun mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf
berkata kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku matahari, rembulan, 11 bintang semua sujud kepadaku. Apa kata Nabi Yakub? Jangan kau ceritakan kepada kakak-kakakmu. Fayakidu laka kaida, mereka akan hasad dan mereka akan bikin makar keburukan untukmu. Jadi tidak semua kenikmatan yang kita rasakan harus kita ceritakan. Kita ceritakan kepada orang terpilih. Ini saya katakan kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Hati-hati. Karena sebagian orang, ingat ya, saya ulang ya. Kemudian tatkala kita ceritakan kenikmatan yang kita rasakan itu dalam rangka bersyukur, bukan untuk sombong. Karena sebagian orang sebutkan kenikmatan yang dirasakan untuk sombong, bukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya baru punya mobil baru, tapi dia ingin pamer. Bukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya baru kawin lagi, bukan untuk bersyukur kepada Allah, tapi untuk bikin jengkel teman-temannya. Untuk bikin pamer. Ya akhi, ente sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada ente bukan untuk ente jadikan sarana kesombongan, tapi untuk ente tawadhu, bersyukur kepada Allah bahwasanya nikmat tersebut dari Allah bukan dari saya. Itu maksudnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabb maka sebut-sebutlah. Oleh karenanya tatkala menyampaikan dalam bentuk merendah diri, yang kedua tidak sembarang orang kita sampaikan. Sebagian ibu-ibu baru dapat kenikmatan sini, kemudian dia upload seluruhnya, dia share seluruhnya. Dia jalan-jalan di luar negeri, foto sana, foto sini, kemudian dia masukkan ke Instagramnya. Instagramnya terbuka, semua orang bisa lihat. Akhirnya ada yang teman dekatnya lihat, ada yang tidak suka sama dia, ada yang iri, ada yang dengki. Dia gandeng suaminya, dia selfie-selfie, kemudian dia masukkan ke dalam medsos. Semua orang lihat. Dia puji-puji suaminya. Akhirnya banyak akhwat yang tergoda. Boleh juga kita menemani dia, untuk menemani dia bersama suaminya. Akhirnya ada akhwat yang daftar untuk dipoligami ya. Yang salah siapa? Dia sendiri. Kenapa dia pamer-pamer suaminya di luar? Oleh karenanya ya, jangan sampai kita niatnya bersyukur, malah kita melakukan kesalahan, malah kita membuat orang hasad kepada kita. Oleh karenanya sebutkan nikmat-nikmat Allah tapi dalam rangka bersyukur. Yang penting di antara kita sama istri kita, kita sama kawan kita sama anak-anak kita. Karena betapa sering kita lupa bahwasanya Allah telah berikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya agar kita tidak lupa, kita ingatkan diri kita dengan nikmat-nikmat tersebut. Taib, ini di antara bersyukur kepada Allah dengan lisan. Adapun bersyukur kepada Allah dengan jawarih, dengan anggota tubuh. Maka di antara bentuk bersyukur kepada Allah dengan anggota tubuh adalah melakukan sujud syukur. Sujud syukur dilakukan jika kita mendapatkan suatu kenikmatan yang tidak biasanya. Dapat kenikmatan tidak biasanya, maka kita bersyukur. Rasulullah SAW kalau diberi kabar dengan suatu kenikmatan, Rasulullah SAW kharra sajidan. Rasulullah SAW kemudian sujud syukur. Sebagaimana disebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala berhasil membunuh orang-orang Khawarij, maka kemudian Ali mengatakan, cari di antara mereka seorang yang Dzu Sudiyah ya, atau Dzu Sudiyah ya, yaitu seorang laki yang memiliki tangannya buntung dan dia memiliki semacam tai lalat besar di buntung tangannya tersebut, dan pada tai lalat tersebut tumbuh beberapa helai rambut. Maka Ali suruh cari. Setelah orang-orang Khawarij dibunuh, akhirnya anak buah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mencari dan mereka tidak dapat. Kemudian Ali pun keluar keringat. Kemudian berkata, "Wallahi ma kadzabtu wa la kudzibtu." Aku tidak berdusta. Bahwasanya di antara orang-orang Khawarij ada orang yang seperti itu, dan aku tidak didustakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengabarkan adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, "Iltamisu," carilah. Mereka cari lagi. Setelah dibongkar-bongkar mayat, ternyata mayat orang tersebut paling bawah. Diangkat mayat di atasnya, ternyata ada mayat tersebut. Begitu Ali bin Abi Thalib melihat ada mayat sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, ada orang Khawarij yang sifat-sifatnya persis yang disampaikan oleh Nabi, kharra sajidan, maka beliau pun sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kalau tidak salah Hasan Al-Basri waktu dikabarkan Hajjaj bin Yusuf meninggal dunia, maka dia pun apa? Sujud syukur. Ada orang tewas, alhamdulillah, sujud apa? Syukur. Ini orang zalim, sangat zalim, membunuh orang, ya, menumpahkan darah kaum muslimin, menumpahkan darah orang saleh. Begitu dia meninggal, seorang tabi'in kemudian sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara
di antara bentuk syukur kepada Allah sujud syukur. Kita biasakan diri kita dapat kenikmatan yang luar biasa, yang tidak biasanya kita sujud syukur. Dapat kabar naik pangkat, sujud syukur. Dapat kabar naik gaji misalnya, sujud syukur. Dapat kabar nama keluar untuk hajian tahun ini, sujud apa? Syukur, alhamdulillah. Dapat rezeki bisa umrah, sujud syukur. Enggak ada masalah, biasakan diri kita untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, secara umum kalau ingin bersyukur kepada Allah, bukti yang nyata adalah beramal soleh. Dan inilah perkataan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, yaitu Sulaiman alaihissalam, beramal solehlah engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah, karena Allah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Sulaiman. Maka Allah mengatakan, i'malu ala Dawud syukra. Wahai Sulaiman, beramal solehlah engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara doa seorang yang Allah sebut orang saleh dalam Al-Qur'an, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha. Dia berkata, ya Rabbku, ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal saleh dengan amal saleh yang Kau ridhai. Dia tahu bahwasanya konsekuensi dari syukur adalah beramal saleh. Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat telaga Kautsar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, ya inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepada engkau telaga Kautsar di surga wahai Rasulullah sallam, fasalli li rabbika wanhar. Allah menggunakan kata fa, maka kalau begitu salatlah dengan ikhlas dan menyembelihlah. Ini dalil bahwasanya salat dan menyembelih adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat logis. Di antara bentuk Anda bersyukur kepada Allah, Anda banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak beribadah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai salat, sampai kaki beliau bengkak, pecah-pecah, hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak, hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Waktu Nabi ditanya, Rasulullah, kenapa Anda beribadah seperti ini sementara telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang? Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pintu surga terbuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah SAW. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi omong kosong kalau antum bilang saya pandai bersyukur, tapi antum malas beribadah, omong kosong. Antum salat malas, salat rawatib malas, salat malam malas ya. Salat duha juga malas ya. Baca Quran malas ya. Terus antum bilang antum pandai hamba yang pandai bersyukur, omong kosong. Ya, harus ada buktinya. Ya, i'malu ala Dawud syukra. Ya, beramalah sebagai bentuk Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hamba bersyukur kepada Allah, semakin banyak dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kedua di antara bentuk syukur dengan anggota tubuh. Yang ketiga, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita untuk jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda diberi rezeki, maka jangan lupa banyak bersedekah, banyak berinfak jalan Allah. Anda diberi kecerdasan, maka gunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Anda diberikan suara yang indah, gunakan untuk melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu ya. Anda diberi kesehatan, gunakan untuk membantu orang lain sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bagaimana cara bersyukur dengan jawarih anggota tubuh, yaitu tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah mata. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah telinga, pendengaran. Yang di antara nikmat Allah berikan kepada lisan, ya. Ya. Allah berikan lisan. Lisanan apa namanya? Wa syafatain ya. Allah berikan apa? Syafatain, bibir untuk bisa apa? Berbicara. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi dua mata, lisan dan dua bibir untuk bisa berbicara? Itu nikmat. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun.
Dialah yang telah mengeluarkan kalian dari ibu-ibu kalian dalam kondisi ya tidak tahu apa-apa. Ya, la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan la'allakum tashkurun. Allah kemudian memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, hati agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk tidak bersyukur kepada Allah, kita gunakan mata kita untuk melihat yang haram. Di antara bentuk tidak bersyukur kepada Allah, kita menggunakan telinga kita untuk mendengar perkara-perkara yang haram. Di antara bentuk tidak bersyukur kepada Allah, kita gunakan lisan kita untuk berkata-kata yang haram, untuk berkomentar-komentar yang haram. Maka seorang hati-hati. Di zaman sekarang ini zaman penuh ujian. Mata kita kalau kita tidak awas, tidak waspada, maka kita hanya melihat kemaksiatan. Ya, wal iyadzubillah. Sekarang maksiat kita bawa kemana-mana. HP kita bawa kemana-mana. Selama Anda punya akun Instagram, Anda pasti bermaksiat. Selama Anda punya akun Facebook, Anda pasti apa? Bermaksiat. Karena belum ada sekarang Instagram syar'i, belum ada. Facebook syar'i juga belum ada. Ya. Saya kemarin ketemu seorang syekh, dia punya HP iPhone. HP iPhone-nya enggak ada kameranya. Dibuka, besinya memang enggak ada kamera, ternyata dibuat khusus tidak ada kameranya ya. Supaya menghindarkan diri dari hal yang tidak tidak. Oleh karenanya kalau kita ternyata duduk terkadang bermenit-menit, 30 menit, 1 jam untuk melihat yang tidak benar, untuk mendengar yang tidak benar, maka sebenarnya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita buang ya, percuma ya. Tidak ada manfaatnya. Dari satu berita, satu klip ke klip yang lain, ya, dari satu berita ke berita yang lain, dari gibah yang satu ke gibah yang lain, dari cercaan, celaan, tanabus bil alqab, hinaan, gelaran-gelaran. Kita ikut-ikut menggelari, kita kemudian digelari, saling menghina, berjam-jam habis, ya. Sebagaimana yang kita lihat tatkala menjelang pemilu. Subhanallah, waktu terbuang-buang, akan berulang 5 tahun lagi. Hati-hati, waspada. Kalau Anda ingin bersyukur kepada Allah, gunakan yang bermanfaat. Kalau bukan bidang Anda, tidak usah ikut nimbrung. Kalau bidang Anda, silakan ikut nimbrung. Kalau bukan, maka tidak usah ikut nimbrung. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dengan pandangannya, dengan telinganya, maka sungguhnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kita. Pada poin terakhir tadi kita sebutkan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada hal yang tidak bermanfaat, ya, apalagi kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh akan hal ini, bagaimana seorang tidak bermaksiat karena mengingat karunia Allah adalah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha, ya, maka dalam godaan yang sangat berat, ya, bagaimana digoda seorang wanita yang cantik di dalam kamar tertutup, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di tengah-tengah godaan yang berat tersebut, kata Nabi Yusuf alaihissalam tatkala dikatakan hai talak, kemarilah wahai Yusuf, qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Kata Nabi Yusuf, a'udzubillah, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Ada dua tafsiran di kalangan para ahli tafsir. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan innahu rabbi, maksudnya majikanku yaitu suamimu Zulaikha telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku membalas kebaikannya dengan berzina dengan istrinya? Ini kebanyakan ahli tafsir menafsirkan demikian. Sebagian ahli tafsir menafsirkan innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku Allah telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara hal yang membuat seorang tidak bermaksiat, dia ingat terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia, yang sewaktu-waktu Allah bisa cabut nikmat tersebut. Maka jangan dia gunakan pandangannya, pendengarannya, hatinya, tulisannya, uangnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan yang terakhir adalah hal-hal yang membantu kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antaranya, yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang diajarkan adalah
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa ya berzikir kepada Engkau dan untuk bisa bersyukur kepada Engkau ya dan bisa beribadah kepada Engkau dengan ibadah yang baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya rasa ini doa kita hafal semuanya. Jadi masalah adalah kita kurang menghayati tatkala membaca doa ini. Ya, kita harus sadar bahwasanya syukur itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menolong, seorang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita ucapkan doa ini, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdoa setiap selesai salat subuh. Ba'da ma sallam, setelah beliau salam, di antaranya beliau berkata setelah salam adalah salat subuh, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap hari Nabi minta itu di awal subuh, langsung Nabi minta ya agar beliau bisa bersyukur kepada Allah seharian penuh, agar beliau bisa berzikir kepada Allah dan bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alni laka syakkaran laka dzakkaran, dalam doa yang panjang. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa mengingat-Mu, jadikanlah aku orang yang senantiasa bersyukur kepadamu. Allahumma ja'alni laka syakkaran laka dzakkaran. Kemudian di antaranya doa yang disebutkan dalam Quran, Allahumma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Rabbku, ilhamkanlah kepadaku. Karena syukur butuh ilham. Terkadang orang lalai. Ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi berdoa kepada Allah agar menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua, di antara hal yang membantu kita untuk bersyukur kepada Allah, kita ingat bahwasanya orang yang pandai bersyukur tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Ya. Sungguhnya Allah tidak akan mengadab kalian kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita pandai bersyukur kepada Allah, tidak mungkin Allah akan mengadab kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin selamat dari azab maka pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang membantu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya kalau kita bersyukur akan ditambah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau ya kalian bersyukur, maka ya aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Betapa banyak orang yang pandai bersyukur, Allah terus tambah nikmatnya. Betapa banyak orang yang mensyukuri ilmunya, tawadhu di hadapan Allah, Allah semakin tambah ilmunya. Orang yang sombong Allah tidak tambah ilmunya. Kalau ditambah ilmu pun tidak berkah, ya. Kemudian betapa banyak orang bersyukur dengan hartanya. Dia berhaji, kemudian dia umrah, dia bersedekah, Allah tambah rezekinya. Kenapa? Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan syukur kepada kalian. Kemudian yang berikutnya, agar kita pandai bersyukur kepada Allah. Ingat, kalau kita pandai bersyukur bukan untuk Allah, untuk kita sebenarnya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Allah tidak butuh dengan syukur kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Kalau kalian berbuat baik kepada diri kalian. Kata walaqad ataina luqmanal hikmata an ishkur lillah. Kata Allah, sungguh kami telah berikan kepada Luqman, yaitu al-hikmah, anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Allah tidak butuh dengan rasa syukur kita, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya ibna Adam, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala atqa qarbi rajulin wahidin minkum ma zada fil mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian sudah dari awal sampai akhir seluruhnya hatinya paling bertakwa, seluruh kalian hatinya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Sungguhnya kita bersyukur untuk diri kita. Kalau kita bersyukur yang ambil manfaat kita, Allah tidak mengambil manfaat dari syukur kita. Makanya kita itu bersyukur untuk diri kita sebenarnya. Maka mengapa kita malas untuk bersyukur? Anda bersyukur ditambah rezeki, Anda bersyukur ditambah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bantu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sering kalau urusan dunia lihat ke bawah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanzuru ila man fawqakum walakin inzuru ila man asfala minkum fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Jangan lihat ke atas terus kalau masalah dunia, tapi lihatlah kepada yang di bawah. Niscaya kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karenanya kita hendaknya memiliki sifat qanaah, ya. Saya rasa orang-orang Jogja banyak yang qanaah, masyaallah taala, ya. Hidup dengan penuh kesadaran, penuh kesabaran, masyaallah, ya.
Tapi kalau lihat ke atas terus kita tidak akan pernah bersyukur. Tidak akan pernah bersyukur, ya. Makanya ini paling penting di tangan ibu-ibu yang membuat suami qanaah biasanya istrinya. Kalau istrinya tidak banyak nuntut, suaminya qanaah. Tapi kalau istrinya banyak nuntut, beli ini, beli anu, beli ini, beli anu, maka suaminya yang menderita. Suaminya yang menderita. Mas, belikan ini, Mas. Waduh, uang dari mana? Utang, Mas, utang, Mas. Tawakal sama Allah, insya Allah Allah ganti utangnya. Jadi diajarin untuk apa? Akhirnya tidak bersyukur, ya. Salah pergaulan, bergaul sama orang kaya, bergaul sama orang ibu-ibu hedonis, bergaul akhirnya pengen ini, pengen anu, pengen ini, pengen anu, akhirnya tidak bersyukur kepada Allah. Makanya kalau ingin istri bersyukur, ya sering bawa ke rumah orang miskin. Sana tuh rumah orang miskin. Ada sebagian orang rumah cuma 3 kali 4, ya. Ya, ada orang rumah 3 kali 4, situlah tempat tidurnya, disitulah WC-nya, disitulah dapurnya, semuanya di situ. Ya, agar bersyukur kepada Allah. Kalau masih belum bersyukur lagi, bawa ke kuburan sekalian. Biar bersyukur kepada Allah. Ya. Kamu nanti akan menjadi mayat, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agar pandai bersyukur, lihat ke bawah. Kemudian di antara yang bantu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan ingat nikmat Allah ada 2 model, ada yang kita minta dan banyak yang tidak kita minta, tahu-tahu Allah berikan kepada kita, ya. Wa atakum min kullin ma sa'altum, dalam sebagian qiraah dalam surat Ibrahim, wa atakum min kullin, Allah berikan kepada kalian segalanya, ma sa'altum, yang kalian tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita diberikan Islam, Allah kita tidak pernah, masih kecil enggak tahu kita sudah lahir dalam kondisi Islam. Itu nikmat luar biasa. Saya tidak usah bicara jauh, saya sendiri tinggal dulu di Papua, ya. Tahu tidak pernah berpikir mau jadi ustadz, tidak pernah berpikir mau hajian, ya, karena modal tidak ada, ya. Tahu-tahu alhamdulillah, tahu-tahu yang tidak pernah saya minta sebelumnya Allah berikan banyak yang tidak pernah saya minta sebelumnya. Di antara dalil akan hal ini kisah Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waktu Nabi Musa disuruh berdakwah kepada Firaun, dia berkata, ya Rabbku, ya, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, mudahkan aku untuk menyampaikan, dan seterusnya. Apa kata Allah? Qala qad utita su'laka ya Musa. Sungguh permintaanmu telah dikabulkan wahai Musa. Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguhnya kami telah berikan kepada engkau nikmat sebelumnya. Kapan? Id auhayna ila ummika ma yuha anikdhifihi fit tabut. Waktu kau masih kecil, kau belum bisa ngomong, belum bisa berdoa, kau tidak minta keselamatanmu, tapi Allah menyelamatkan engkau. Allah mengilhamkan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, dilepaskan di tengah Sungai Nil, kemudian diambil oleh keluarga Fir'aun. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, kami menjadikan keluarga Fir'aun cinta kepada engkau. Begitu istri Fir'aun buka keranjang tersebut, dia jatuh cinta kepada engkau, kau pun disayang sama Fir'aun. Semuanya itu tidak pernah diminta oleh Nabi Musa. Faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha, ibumu menangis-menangis waktu kau pergi, tahu-tahu kami kembalikan engkau kepada ibumu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Itu semua nikmat tidak pernah kau minta, kami kabulkan ya Musa. Bagaimana lagi dengan yang kau minta kepada kami? Jadi mau saya, nikmat yang Allah berikan kepada kita terkadang kita renungkan. Kata Allah, fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian melihat nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat kesehatan. Banyak orang kehilangan nikmat tersebut. Nikmat kebahagiaan, nikmat pengajian, ya akhi. Kita lihat banyak orang kaya, mereka tidak bahagia. Mereka bingung nikahin mereka. Mereka menghabiskan harta mereka karena tidak ada kebahagiaan mereka dapatkan. Mereka maksiat sana, maksiat sini, berzina sana, narkoba dan macam-macamnya. Di tengah-tengah orang menyangka dia orang paling bahagia, ternyata dia tidak bahagia. Kenapa? Dia jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak artis hidupnya sengsara, rumah tangganya hancur, terjebak dengan narkoba. Kenapa? Dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Sehingga dia mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang haram. Antum tidak usah jadi artis mau bahagia. Antum begini saja bahagia. Jomblo saja bisa bahagia. Apalagi kalau ada gandengannya. Baik, jadi ya ini adalah beberapa hal-hal yang bisa bantu kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah menjadi kita hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan dari kawan jauh, dia juga ikut nonton kajian ini, tinggalnya di Bekasi, ya. Dia tadi langsung WA saya langsung, ya. Jadi saya enggak enak, saya jawab dia dulu, ya. Antum kan dekat, dia jauh, ya. Dia bertanya, Ustadz, bagaimana cara sujud syukur?
Bagaimana cara sujud syukur? Jawabannya para ulama khilaf tentang cara sujud syukur. Apakah disyaratkan dalam sujud syukur seperti sujud dalam salat, yaitu harus berwudu, harus menghadap kiblat, ya? Ataukah tidak disyaratkan? Pendapat yang lebih rajih dan ini dipilih oleh banyak ulama seperti Asy-Syaukani, kemudian para ulama asirin seperti Syekh bin Baz, Utsaimin, Abdul Karim Al-Khudair dan yang lainnya, bahwasanya sujud syukur tidak disyaratkan seperti apa yang disyaratkan dalam salat. Kenapa? Salat paling minimal 1 rakaat. Adapun sujud tidak sampai 1 rakaat, hanya sujud saja. Maka dia tidak dihitung sebagai salat. Maka dia tidak dihitung sebagai salat karenanya ya tidak disyaratkan thaharah. Kemudian tidak disyaratkan menutup aurat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ibu-ibu misalnya dapat berita ternyata anaknya lulus atau bagaimana, dia tidak dalam kondisi berjilbab, pakai baju misalnya tidak pakai kerudung, dia boleh sujud syukur. Allahu Akbar, sujud syukur, kemudian dia baca doa sujud biasa, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, dan tidak harus disyaratkan apa yang disyaratkan dalam salat. Bahkan para ulama mengatakan saat ini tidak menghadap kiblat, tidak sempat lihat kiblat mana dia sujud, tidak jadi masalah. Berbeda dengan salat. Kenapa? Karena sujud tersebut bukan salat. Bukan salat, dia ibadah tersendiri. Jadi tidak disyaratkan padanya apa yang disyaratkan dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar sakit dan musibah yang datang bertubi-tubi karena disebabkan kurang sedekah? Saya rasa tidak ada dalil khusus seperti ini, ya. Ujian datang, ya, musibah datang bisa jadi untuk memberi hukuman kepada seorang, mengurangi dosa-dosanya atau untuk mengangkat derajatnya. Ya, tapi intinya, ya, kalau kita dikasih musibah, kita bersabar meskipun bertubi-tubi, Bisa jadi karena maksiat yang banyak kita lakukan, ini itu kemungkinan besar, atau Allah ingin mengangkat derajat kita. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah memberi ujian kepadanya. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah berikan dia musibah. Idza arada Allah bi 'abdihil khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Kalau Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Kemungkinan pertama kalau kita dikasih musibah-musibah, kalau kita sabar, maka dapat 2 manfaat. Yang pertama, dosa-dosa kita dihilangkan. Yang kedua, derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dapat musibah, kita tidak bersabar, dosa-dosa kita belum tentu dihilangkan. Kemudian yang kedua, kita semakin terpuruk, dan itu tanda Allah tidak sayang sama kita. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya, ya, man aktsarun nasi bala'an, ayun nas aktsaru bala'an? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anbiya. Mana orang yang paling banyak ujiannya? Kata Nabi adalah para nabi. Jadi bukan berarti orang terkena musibah berarti dia kurang sedekahnya, enggak ada hubungannya, ya. Ya, bisa jadi dia bisa jadi karena dia maksiat, atau bisa jadi Allah ingin mengangkat derajatnya. Yang penting kalau kita dikasih musibah kita bersabar, itu yang penting. Ustaz, saya seorang jomblo dan godaan syahwat sudah luar biasa saat ini. Saya sudah berusaha untuk mencari istri, tapi qadarullah belum menemukan yang cocok. Ente tukang pilih-pilih Mas. Adakah solusi supaya segera bisa menemukan jodoh yang cocok, Ustaz? Saya minta tolong Ustaz doakan saya dan jamaah di sini masih jomblo, semoga segera menemukan jodohnya. Amin ya rabbal alamin, ya. Ya, saya bilang, ya, kita memang cari istri harus hati-hati, ya. Cari yang cocok dengan kita, tapi jangan terlalu banyak milih. Kita tahu diri lah, ya. Ya, jangan ente cari, saya pengin wanita yang putih, tinggi, mancung, badannya ramping, pinter, hafal Quran. Waduh, ente hitam, pendek, goblok. Maksud saya, ente cari yang kita itu seperti itu cuma di surga, ya. Yang begitu cuma di surga. Di dunia ini ya, plus minus, ada punya kelebihan pasti punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Yang penting antum lihat, antum berhasad kepada dia, ciri-cirinya oke. Jangan terlalu cari kesempurnaan, ya. Jangan terlalu cari kesempurnaan. Yang penting antum lihat dia soleh, orang memujinya. Kemudian antum lihat, antum suka, ya, karena kecantikan itu relatif. Yang penting antum suka. Ya. Karena saya sering sampaikan, cantik itu ada 2. Ada cantik yang ijma, disepakati. Ada cantik yang khilaf. Kalau antum mencari cantik yang ijma, susah. Apalagi antum enggak punya modal. Kalau antum punya modal, enggak ada masalah, ya. Antum punya uang banyak, antum berhak untuk milih
terserah ente. Tapi kalau ente pas-pasan, kemudian ganteng juga pas-pasan, IQ juga pas-pasan, ya antum cari cantik yang khilaf aja. Yang penting menurut antum rojihnya dia cantik. Jangan pedulikan omongan orang, yang penting di mata ente dia cantik, baru ente nikahi. Kalau menurut ente enggak cantik, ya memang jangan maju juga. Khawatirnya antum nekat, akhirnya antum tidak mencintai, akhirnya antum menzalimi. Tapi berdoa kepada Allah. Karena subhanallah, istri itu sangat mempengaruhi kehidupan seorang. Betapa banyak orang berhasil karena apa? Ada istrinya. Banyak orang rusak gara-gara juga apa? Istrinya. Banyak anak-anak berhasil gara-gara istri seseorang. Dan banyak anak-anak rusak gara-gara ibunya. Oleh karena benar-benar berdoa kepada Allah agar diberikan istri yang soleha. Yang sudah terlanjur bersabar ya. Istri ana sering melemahkan ana dalam ketaatan di jalan Allah. Istri ana sering melemahkan ana dalam ketaatan di jalan Allah. Seperti kurang senang kalau pergi ke pengajian. Sinis kalau ana kasih orang tua. Sehingga ana sembunyi-sembunyi kalau memberi orang tua ana. Selalu kurang dengan nafkah yang ana kasih. Padahal 3 juta per bulan. Alladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya. Ya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, sungguhnya di antara istri kalian, di antara anak-anak kalian ada musuh bagi kalian. Musuh itu apa? Menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah. Anak-anak misalnya bajibanatun, makhbalatun, ya, membuat kita jadi pelit, mau berinfak mikir anak-anak, mau berjihad jadi enggak berani karena takut anak-anak ditinggal tidak ada bapaknya, seperti itu ya. Sehingga musuh. Istri pun demikian. Ya. Ini turun dalam surat At-Taghabun ya. Istri juga demikian, sebagian istri menghalangi kita bertaat kepada Allah, mau pengajian kita dilarang-larang, berbakti sama orang tua wajahnya sinis ya. Maka biarin aja dia sinis ya. Ya, jangan kita terpedaya oleh musuh kita. Jadi terkadang ada musuh dalam selimut, di antaranya istri. Hati-hati. Ya. Kalau istri kita demikian, bukannya kita omelin, Allah suruh wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Maafkan, berlapang dada, karena sebagian wanita memang demikian. Ya, ini namanya dalam iktiras, yaitu Allah menyebutkan sesuatu kalimat setelahnya, jangan sampai salah sangka. Jangan sampai orang menyangka tatkala dikatakan istri kalian musuh, kalau gitu kita hajar, enggak. Maka Allah bantah langsung, Allah mengatakan, tapi kalau kalian ampuni, maafkan, berlapang dada, itu baik bagi kalian. Jadi memang demikian, istri ngomel-ngomel biarin aja. Sini biarin saja, kita mau cari surga, berbakti sama ibu kita, berbakti sama ayah kita. Saatnya kita duduk, kita ngobrol sama dia, diskusikan, sayangku, saya juga ingin masuk surga, berilah kesempatan kepada saya untuk berbakti sama orang tua saya, mumpung mereka masih hidup. Kamu juga saya belikan emas, ya enggak apa ya. InsyaAllah ya, jadi kita harus pandai bersiasat. Tapi benar, memang ada sebagian istri yang menghalangi suaminya dari ketaatan kepada Allah, maka waspadalah. Itu adalah musuh dalam selimut. Ya. Tapi tadi apa? Jangan diomelin, apa dimaafkan. Ustaz, bagaimana agar tetap bersyukur dan istiqomah setelah hijrah dari pekerjaan haram, kemudian mulai usaha berkali-kali mengalami kegagalan dan kini sisa tabungan mulai menipis? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, inilah ujian hidup ya. Pasti ada solusinya. Antum tinggal tambah takwa antum, husnudzon kepada Allah. Takwa bukan hanya kita salat, tapi kita tumbuhkan dalam diri kita. Allah tidak mungkin meninggalkan saya. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang saya bertakwa kepada Allah, pasti ada solusinya dan Allah akan beri rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Antum cerita seperti saya begini, dan banyak orang cerita kepada saya, Allah berikan dia rezeki tiba-tiba, banyak sekali. Yang bedakan antum dengan dia mungkin masalah takwa. Antum harus husnudzon kepada Allah. Dan saya ingatkan, seorang tatkala berhijrah kepada Allah, karena Allah, ya, bukan karena omongan orang, bukan karena ndak enak sama orang, semuanya sudah hijrah kok saya belum. Ya, makanya niatnya harus benar. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah. Ini sangat penting. Kita hijrah bukan untuk kita bangga-banggakan ya.
Tapi kita hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa, puasa Senin Kemis misalnya, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada solusinya. Sambil berusaha cari koneksi-koneksi, enggak ada masalahnya. Dan bersabar, mungkin dulu penghasilan kita misalnya 50 juta, sekarang mungkin ternyata cuma 4 juta, ya sabar, 3 juta sabar. Itu namanya ujian. Tapi apa yang kita tinggalkan semuanya karena Allah, pasti Allah kasih ganti di dunia, kalau tidak di mana, di akhirat. Istri ana masih belum mengerti sunnah dan takut anaknya kalau dimasukkan ke pondok pesantren salafi takut jadi teroris katanya. Bilang, saya ini salafi, saya sunnah, saya teroris. Apa saya pernah neror kamu? Ya, subhanallah. Ya. Jelaskan, enggak. Saya ini berpemahaman sunnah. Saya ini yang berikuti manhaj salaf dan saya bukan teroris. Ya. Saya bukan teroris. Jadi jangan khawatir, anak kita tidak akan jadi apa? Teroris ya. Tidak akan jadi teroris. Jelaskan kepada istri baik-baik. Ustaz mau bertanya, mana yang lebih afdal, menabung untuk merenovasi rumah orang tua karena diminta orang tua, atau tidak menabung tapi disedekahkan? Sedekah yang terbaik untuk orang tua ya. Selama permintaan orang tua logis ya, renovasi rumah, dia pingin tentram di rumahnya, mending kasih orang tua. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatamal masakin wa ibnis sabil. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Mau infak apa ya Rasulullah? Apakah korma, apakah gandum, apakah dinar, apakah dirham? Yang mereka tanya kepada Nabi, apa yang harus mereka infakkan? Ternyata Allah jawab, tidak peduli apa yang kalian infakkan, tetapi yang penting kepada siapa? Qul ma anfaqtum min khairin, infak apa saja yang kalian keluarkan berupa kebaikan, falil walidaini, yang pertama kepada kedua orang tua, wal aqrabin, kepada karib kerabat, wal yatam wal masakin, anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi maksud saya, kalau ternyata orang tua yang butuh uang untuk renov dan ente punya uang, ya udah kasih orang tua. Itu infak yang terbaik. Beda kalau orang tua, nak belikan Abi 3 mobil, yang ngapain ya? Ya, emang enggak masuk akal, di luar daripada yang logis. Tapi kalau emang rumahnya perlu renovasi, perlu perbaikan agar lebih indah misalnya, kemudian butuh AC yang baru, enggak apa-apa, kita senangkan hati orang tua. Kita sudah merepotkan mereka dari dulu, dalam perut ibu kita sudah repotkan ibu, sudah repotkan ayah ya. Ya, antum bayangkan, kita masih dalam perut ibu, kita sudah merepotkan ibu kita ya. Banyak orang-orang tanya sama saya juga, Ustaz, bagaimana mendakwahi orang tua saya tidak sabar. Ya akhi, ingat, ente dulu dalam perut ibu ente sabarnya kayak apa? Ya. Kalau dia tidak sabar, begitu lahir langsung dia krek nih, bikin ini dari kecil bikin saya susah, sejak hamil udah muntah-muntah ke sana sini. Suami juga repot ya. Tiba-tiba ngidam pingin makan ini, makan itu. Jam 12 malam minta gado-gado, sudah tutup ya zaujati. Sudah tutup, subhanallah. Saya sering cerita, ada kawan saya lulusan Madinah. Dia naik bis, tahu-tahu istrinya lagi ngidam, bilang, "Mas, saya pingin makan rujak." Kata teman saya, "Gampang, nanti depan stop banyak rujak." "Enggak, saya pingin makan rujak yang dimakan ibu itu, lagi dimakan." Ibu itu akhirnya dia minta, "Ibu, mohon maaf Bu, mukadimah intinya minta rujaknya." Artinya merepotkan suami, bayangkan, merepotkan suami ya. Jadi kita ingat ya, dulu orang tua tidak perhitungan sama kita ya. Maka kita jangan perhitungan sama orang tua. Kita masih punya uang, jangan. Insyaallah kita beri, Allah ganti yang lebih banyak. Jika orang tua melarang kita untuk datang kajian sunnah, apakah wajib kita ikuti atau tetap kita datang ke kajian? Ini perintah kepada maksiat atau perintah kepada yang tidak bermanfaat, tidak wajib untuk ditaati. Kita hanya taat kepada orang tua kalau dia perintahkan kepada perkara yang mubah. Adapun kita menuntut ilmu, hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita berkelahi sama orang tua. Tidak setiap kita pengajian kita lapor, "Saya baru pengajian loh Bu." Ya jangan. Kita pandai-pandai ya, tidak perlu semua kita laporkan, tapi tidak perlu menjalankan perintah orang tua. Ustaz, apa bedanya ujub dengan kibar? Ujub tadi merasa punya andil dalam keberhasilan. Gara-gara ujub terus akhirnya bisa menjadi apa? Kibar. Jadi kibar itu derajat setelah apa? Ujub. Orang biasanya ujub akhirnya timbul menjadi apa? Sombong ya. Menjadi sombong.
Baik, ini ada hadiah. Ini pertanyaan bagus. Ustadz, bismillah. Saya ditawari menikah dengan seorang akhwat. Namun saya belum ada kemampuan untuk biaya mahar dan yang lainnya. Bagaimana caranya saya bersyukur kepada Allah? Bersyukur masih ada yang percaya, tawarin, alhamdulillah. Ya bilang saya belum mampu. Dan saya sering sampaikan bahwasanya kalau kita pengolah uang zakat, maka boleh kita kasih zakat kepada seorang untuk apa? Menikah. Karena para jomblo itu sedang menderita ya. Maka kita kasih dia uang untuk biaya nikah, mahar, untuk walimah yang sewajarnya ya. Maka itu boleh dengan uang zakat demi dia untuk menjaga kehormatan dirinya. Karena dia memang miskin ya, berhak menerima zakat. Saya punya kawan dulu di Madinah. Dia bilang, "Firanda, ada enggak kasih penyaluran zakat?" "Kenapa?" "Saya berhak menerima zakat, Firanda." "Ente dari mana?" "Semua golongan saya masuk." Miskin saya iya, fakir saya iya, ibnu sabil saya musafir, punya utang saya punya utang, semuanya masuk katanya. Terserah dari mana saja. Jadi memang ada orang Allah suruh kita bayar zakat karena memang ada orang yang berhak untuk menerimanya. Bahkan sebenarnya mengatakan boleh seorang kalau dia berhak dia laporkan, tidak ada masalah. Ya, kalau memang dia berhak untuk menerima zakat ya. Sebagian orang malu dan tapi sebenarnya kalau dia berhak menerima zakat, ya dia bilang kepada pengurus tidak mengapa ya. Tapi intinya maksud saya kalau kita punya uang untuk membantu si jomblo ini ya agar dia menikah, ya alhamdulillah. Baik, tanya jawab ya. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa sebutkan satu dalil tentang tercelanya ujub? Satu dalil, saya tadi ngomong tentang ujub, saya sebut banyak dalil. Satu aja dalil. Antum catat enggak sih? Coba lihat catatannya. Ada enggak dalil yang antum catat? Ada yang jawab? Ya udahlah, pertanyaan dirubah. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu ujub? Ya, coba antum. Ya, silakan. Berdiri. Berdiri, sebut nama dan status. Umur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Umur? Status jomblo pasti ya. Ya. Silakan. Yang saya dapat dari Ustaz, maksudnya ujub itu kita merasa mempunyai andil dari setiap kebersihan kita. Masya Allah. Jazakallah khair. Fadhal, pilih. Silakan pilih. Antum pilih aja ya yang mana. Kalau besar satu, kecil dua, terserah. Besar satu, kecil dua. Jangan ragu-ragu, pilih saja. Itu aja? Oke. Ya, aku. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan dua cara bersyukur dengan hati. Yang merah silakan berdiri. Sebut nama, status. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jomblo ya, pede lagi. Silakan jawabannya. Tidak apa-apa, baca aja, baca ya. Nggak dapat belum? Di bagian depan, coba catatannya di depan. Dapat nggak? Iya. Dengan hati gimana cara? Enggak, di sini saya kasih tahu catatannya sini. Saya kasih tahu di mana. Kan mukadimah panjang, setelah itu saya jelaskan syukur dengan hati. Ada dua tadi, ya enggak? Ada dua. Hah? Lupa? Hah?
Lupa ya, enggak apa-apa, sini hadiah. Yang penting ente catat. Silakan. Pilih yang mana? Baik, ya, oke. Oke, barakallah. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa sebutkan 2 cara bersyukur dengan hati? Ya, silakan. Yang ini, yang di luar. Ya, ente berdiri. Ente ya. Silakan. Ya. Siapa nama? Status? Sendirian, Masya Allah. Coba jawabannya? Ya. Benar. Yang kedua? Iya, boleh. Yang kedua? Masya Allah. Fadal, silakan. Silakan. Haji. Tapi pertanyaan berikutnya, saya sebutkan tadi kisah Nabi Yusuf sebagai dalil buat apa? Ya, sebagai dalil buat apa? Coba antum. Apa dalil Nabi Yusuf tadi? Silakan pilih. Yang kecil 2, yang besar 1. Ya. Supaya bisa apa? Meninggalkan apa? Iya, Masya Allah. Silakan. Jomblo juga? Hah? Sudah nikah, alhamdulillah. Silakan. Ada ukuran jomblo, salah, ukuran jumbo. Silakan. Iya, silakan. Baik. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa sebutkan cara sujud syukur? Ya, antum duluan ya, silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya gimana? Sudah sini, silakan. Antum sudah nikah belum? Sudah nikah belum? Belum. Ambil 2 kali. 2? Iya, 2. Ini buat calon anak. Ini aja dah. Ambil aja. Ambil 3 aja maksudnya. Ini buat calon istri, itu buat calon anak. Baik. Pertanyaan terakhir, dapat hadiah 3 ya. Sebutkan 5 yang membantu kita bersyukur kepada Allah. 5. Ya, yang hijau, cepat ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yang pertama berbanyak doa. Yang kedua, supaya pandai bersyukur apa? Bersyukur untuk kita sendiri. Bersyukur untuk kita sendiri. Yang ketiga, qanaah. Yang keempat, ya, yang kelima, itu bulat lagi tuh, kurang. Satu lagi. Enggak juga, tapi enggak apa-apa sih. Silakan. Allah. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.